Pemimpin pasukan oposisi Suriah Ahmed al-Syara atau yang dikenal sebagai Abu Muhammad al-Golani mengatakan tidak ada negara yang mendukung pasukannya dalam perang saudara di Suriah. Muhammad al-Golani pun memuji para pejuangnya yang mengambil alih Suriah tanpa dukungan atau campur tangan negara asing. Yang memang niatnya itu bukan untuk menakut-nakuti, memang niatnya itu untuk membunuh. Kalau sudah bawa senjata api laras panjang niatnya membunuh, tentu saja pasti banyak sekali korban jiwa yang meninggal dunia. Tetapi seperti yang kita ketahui dalam media di Indonesia bahwa seringkali pemerintahan Bashar al-Assad itu dicap sebagai pemerintahan yang otoriter yang membunuh warganya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang suatu isu yang cukup ramai diperbincangkan di jagat internasional, khususnya tentang Timur Tengah. Lebih khusus lagi tentang Suriah, tentang kejatuhan raja ataupun presiden Bashar al-Assad, yang menurut saya ini menjadi kontroversi karena dengan jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad ini menimbulkan pro dan kontra. Seperti apa posisi dari Bashar al-Assad dan kemudian seperti apa pula posisi dari oposisi Bashar al-Assad yang sekarang menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad. Karena kalau kita berbicara tentang media-media di Indonesia, informasi yang terdapat di media Indonesia itu beraneka macam. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Seperti kemarin Buya Ar-Razi Hasim menyampaikan terkait dengan polemik Suriah ini bahwa ya Buya Ar-Razi itu merasa prihatin dengan kondisi Suriah di mana sebagian masyarakat itu bersukacita dengan runtuhnya kekhilafahan ataupun pemerintahan Bashar al-Assad. Di sisi lain, menurut pandangan Buya Ar-Razi Hasim bahwa keruntuhan dari pemerintahan Bashar al-Assad ini merupakan suatu tindakan yang bisa menyebabkan keguncangan sosial. Oleh karena itu seharusnya bukan bersukacita, tetapi seharusnya berprihatin. Namun dalam banyak media massa dan juga media sosial itu banyak sekali kita temukan informasi-informasi bahwa ya yang salah itu ya Bashar al-Assad, HTS itu ya penyelamat negara. Lantas siapa yang benar dan juga siapa yang salah? Dan saya cukup terkaget ketika menemukan salah satu berita yang menurut saya ini menggambarkan bagaimana kondisi di Suriah, seperti apa posisi dari HTS dan juga seperti apa posisi dari Bashar al-Assad. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak potongan videonya terlebih dahulu. Panas dah. Oke, demikian ya potongan salah satu video ketika pimpinan HTS menceritakan bagaimana HTS itu mendapatkan senjata-senjatanya. Saya cukup terhentak di sini karena tidak seperti yang saya bayangkan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ya katakanlah era reformasi lah, di mana masyarakat ataupun mahasiswa itu menggulingkan suatu rezim ataupun suatu pemerintahan. Itu ya dilakukan tanpa senjata, dilakukan ya maksimal dengan demo gitu. Nggak ada yang menggunakan senjata. Seandainya ada oposisi yang mengangkat senjata, tentu saja pemikiran saya tertujunya itu ya kepada GAM, kepada OPM, yang itu memang ingin mendirikan pemerintahan sendiri dan juga ya angkat senjata. Kalau dalam konteks Indonesia itu kan ya
ya sudah dalam konteks perlu diperangi oleh negara. Dan di situ HTS jelas mengatakan bahwa di situ memang ada persenjataan yang dibawa oleh HTS. Tentu saja ketika pihak oposisi ini membawa senjata, kita tidak bisa menyepelekan bahwa itu hanya sekedar penurunan tahta kepresidenan. Tetapi dalam konteks sudut pandang saya, ini sudah perang saudara antara suatu kelompok dengan pemerintah. Kalau kita berbicara tentang perang seperti dalam kejadian di Suriah, kita sudah tidak bisa lagi mengatakan bahwa yang salah itu HTS ataupun yang salah itu pemerintahan Bashar al-Assad. Karena dalam konteks perang, yang namanya kematian dan korban jiwa itu ya sudah hal yang memang lumrah. Karena yang digunakan itu ya senjata api, pistol, kemudian laras panjang, yang memang niatnya itu bukan untuk menakut-nakuti, memang niatnya itu untuk membunuh. Kalau sudah bawa senjata api, laras panjang, niatnya membunuh, tentu saja pasti banyak sekali korban jiwa yang meninggal dunia. Tetapi seperti yang kita ketahui dalam media di Indonesia bahwa seringkali pemerintahan Bashar al-Assad itu dicap sebagai pemerintahan yang otoriter yang membunuh warganya sendiri. Kalau dalam konteks Suriah seperti yang diungkapkan oleh pemimpin dari HTS itu sendiri bahwa HTS itu mengangkat senjata, maka kita tidak bisa mengkategorikan bahwa pemerintahan Bashar al-Assad itu membunuh warganya sendiri, karena konteksnya sudah dalam konteks perang. Kita berandai-andai seandainya di Indonesia ada suatu kelompok yang mengangkat senjatanya melawan kepemerintahan, apakah kemudian pemerintahan itu hanya akan diam saja tanpa membalas tembakan ketika oposisi itu menembaki aparatur pemerintahan, menembaki tentara, menembaki polisi? Apakah tentara dan polisi itu hanya diam saja? Kalau hanya diam ya meninggal semua tentaranya. Tentu saja logika dimanapun tentara maupun polisi ketika menghadapi suatu kelompok yang mengangkat senjata dan menyerang aparat pemerintah, tentu pasti akan dibalas. Dan korban jiwa itu sudah menjadi hal yang bisa dipastikan. Oleh karena itu, ketika saya melihat berita yang di dalam salah satu video, saya menyimpulkan bahwa ini bukan sekedar penurunan tahta kepresidenan seperti era Soeharto. Itu bukan lagi seperti itu. Tetapi ini sudah ya dalam konteks pemberontakan. Pemberontakan yang mengangkat senjata dan pasti menjatuhkan korban jiwa. Dan saya cukup menyayangkan ada suatu kelompok yang memang ketika mengkritiki pemerintah, ketika tidak setuju dengan pemerintah, kok ya harus dengan senjata. Karena ketika suatu aspirasi disampaikan dengan senjata, itu sudah bukan aspirasi lagi, itu sudah pemaksaan. Kalau kita berbicara tentang demokrasi, kalau kita berbicara tentang ya semua orang itu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memiliki pemikiran dan pendapat, maka ketika kita melihat konteks seperti di Suriah di mana oposisi itu menyampaikan aspirasinya dengan senjata, maka kita bisa mengatakan bahwa ya oposisi ini juga sama otoriternya. Ketika oposisi menganggap bahwa pemerintahan Bashar al-Assad itu otoriter, nggak ada bedanya oposisi yang otoriter dengan pemerintahan Bashar al-Assad yang otoriter. Maka ya mungkin ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk berhati-hati dalam bernegara, untuk berhati-hati dalam menyerap informasi. Demikian dari saya, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.